Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan serta akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang cerah ini insyaallah Allah masih memberikan kepada kita taufik, kesempatan, putrah dan inayah untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun insya Allah. Amin. Salawat beserta salam kita doakan untuk junjungan kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga semoga senantiasa tercurah untuk keluarganya dan kepada para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak dan Ibu, seperti biasa kita akan mulai kajian tadabbur kita ini dengan terlebih dahulu membacakan ayat-ayat yang akan kita tadabburi pada hari ini insya Allah, yaitu surah Al-Maidah dimulai daripada ayat 32 sampai ayat 36 insya Allah. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang dengan tadabbur surah Al-Maidah ayat 32 sampai 36. Sebelumnya seperti biasa kita kembali lihat ayat yang sebelumnya yang tentunya berhubungan dengan ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Di ayat sebelumnya seperti telah kita bahas kemarin ya, cerita tentang dua orang anak Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil dan Habil yang terlibat dalam pembunuhan ya, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil akibat iri melihat kebaikan yang didapatkan oleh saudaranya, akibat hasud ya, sifat hasad yang dihembuskan oleh syaitan iblis sehingga Qabil akhirnya membunuh saudaranya Habil ya. Dan kemudian Allah utus seekor burung gagak untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menguburkan manusia yang telah mati. Kemudian di ayat yang selanjutnya ayat 32 Allah Subhanahu wa taala mengatakan berhubungan dengan ayat yang 31 ya. Min ajli dzalika, oleh sebab itu ya, itu kembali kepada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Min ajli dzalika, dari sebab itu ya, dari sebab itu yaitu dari sebab peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil tersebut terhadap Habil tersebut, maka kata Allah, katabna ala bani Israil, maka kami tetapkan bagi bangsa Bani Israel ya. Nah, tentunya di sini bukan bagi Bani Israel saja ya, bagi kita semua ya, bagi semua manusia. Katabna ala Bani Israil annahu man qatala nafsan, bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang manusia bi ghairi nafsin ya, tanpa ada seseorang yang lain. Maksudnya bagaimana di sini Bapak dan Ibu? Artinya siapa yang membunuh seorang manusia tanpa ada sebab ya, dia membunuh orang lain. Jadi kalau orang itu baru boleh dibunuh kalau dia membunuh orang lain. Tapi kalau dia tidak membunuh orang lain, maka dia tidak bisa dibunuh ya. Au fasadin fil ardi. Ya tentunya ini di kalangan umat Islam atau kafir zimmi ya. Kalau orang kafir ya tidak ada masalah ya, di dalam membunuh mereka meskipun itu harus di dalam peperangan. Man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa ada sebab dia membunuh orang lain, seorang muslim tentunya, au fasadin fil ardi, atau karena dia berbuat kerusakan, berbuat makar ya, berbuat bughah, menjadi perampok, menjadi perompak atau menjadi penyamun atau apa namanya? Begal atau apa itu ya, melakukan kerusakan di muka bumi. Maka barang siapa yang membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang membuat nyawa seseorang itu, kalau dia seorang muslim, maka dihalalkan nyawanya untuk ditumpahkan ya, tentu dengan syarat dan ketentuannya. Yang pertama, seorang yang membunuh ya, seorang membunuh orang lain tanpa sebab ya, pembunuhan karena ya biasa perkelahian, percekcokan, dendam kusumat dan lain sebagainya, maka orang yang membunuh tentu dia akan dibunuh
perempuan atau laki-laki yang telah menikah atau telah pernah menikah yang berzina. Dia dirajam sampai sampai mati. Kemudian yang ketiga, seorang yang murtad, yang keluar dari agama Islam ya, maka dengan keputusan hakim atau pemerintah, pemerintah Islam tentunya dia juga dibunuh, ditegakkan hukuman had terhadapnya. Dan yang keempat, orang yang melarikan diri dari medan peperangan. Seseorang yang ikut berperang bersama pemimpin Muslim, lalu begitu masuk ke medan peperangan, dia melarikan diri ya, melarikan diri mungkin dengan tujuan untuk melemahkan pasukan Islam atau mungkin ingin bergabung dengan pasukan lawan begitu. Maka dia boleh dibunuh. Begini kan menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tanpa sebab yang empat tersebut, maka kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang jiwa manusia, maka faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka sesungguhnya orang yang membunuh tersebut seakan-akan sama dosanya dengan dia membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi begitu besarnya dosa pembunuhan Bapak dan Ibu, Allah menyamakan pembunuhan satu orang itu sama dosanya dengan pembunuhan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bisa dibayangkan kalau seandainya semua manusia itu dibunuh oleh seseorang, betapa berat dan betapa dahsyatnya nanti kelak hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah kepada seorang pembunuh tersebut, meskipun dia hanya membunuh satu orang. Karena Allah mengatakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia dosanya itu sebagaimana dia telah membunuh semua manusia. Makanya nyawa darah seorang manusia ya, terutama tentunya seorang muslim atau seorang mukmin itu sangat-sangat mahal ya. Sangat berharga. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan sungguh runtuhnya Ka'bah yang saat ini menjadi kiblat umat Islam ya, merupakan rumah Allah yang diagungkan dan disucikan. Runtuhnya Ka'bah tersebut bagi Allah masih jauh lebih ringan dibandingkan ditumpahkannya, dibunuhnya seorang muslim tanpa hak, tanpa kebenaran atau tanpa eh, hak yang mewajibkan dia untuk dibunuh. Kemudian sebaliknya, waman ahyaha, maka barang siapa yang menghidupkannya, ya, menghidupkannya di sini bukan berarti orang mati dihidupkan ya, tetapi memaafkannya, ya, orang yang tadinya harus dibunuh karena dia melakukan pembunuhan, kemudian dimaafkan, ya, itu satu. Artinya barang siapa yang menghidupkannya, membiarkan dia hidup, begitu maksudnya. Bukan berarti orang yang mati kemudian dihidupkan, ya, itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini artinya membiarkan dia hidup. Artinya dia memaafkan orang yang seharusnya dimatikan, dikisos, dibunuh, tetapi dia maafkan. Ya, berarti dia telah membiarkan orang tersebut hidup. Atau waman ahyaha dalam artian membiarkan orang-orang yang lemah, ya, yang tadinya dia bisa berbuat zalim kepada orang tersebut, lalu dia lindungi, dia lindungi, dia eh, berikan keselamatan, dia berikan bantuan, atau orang-orang yang sudah hampir mati sakarat karena kelaparan kah, karena hampir tenggelam kah, ya, karena akan mati kebakaran dan segala macam, orang yang sudah di ujung tanduk nyawanya, lalu datang seseorang untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut, maka kata Allah seperti orang tersebut telah menghidupkan jiwa-jiwa manusia semuanya. Ini menandakan bagaimana mahalnya nyawa manusia itu oleh Allah. Ketika kita diberikan kemampuan untuk menyelamatkan hidup seorang manusia, ya, membiarkan dia hidup, karena dengan dia hidup itu dia akan masih bisa menikmati berbagai macam kenikmatan dari Allah. Apalagi kalau dia seorang ayah, anak-anaknya masih bisa mendapatkan kasih sayang darinya, mendapatkan apa namanya penghidupan. Kalau dia seorang suami, dia punya istri pastinya, ya. Kalau dia seorang anak, dia punya orang tua yang pasti akan sangat sedih kalau anaknya terbunuh. Maka orang yang menyelamatkan jiwa seorang manusia itu, kata Allah, pahalanya seakan-akan dia telah menyelamatkan kehidupan semua manusia. Seakan-akan dia telah menghidupkan atau memberikan kehidupan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi, barang siapa yang membunuh, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang telah menghidupkan manusia, dia telah menghidupkan semua manusia. Tentunya Bapak dan Ibu rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya betapa ternyata Al-Qur'anul Karim, ya, agama Islam yang mulia ini, agama yang sangat cinta kepada manusia. Kalau ada orang mengatakan Islam itu agama yang kejam, Nabi Muhammad itu nabi yang bengis, ya, orang Islam itu orang-orang yang haus darah, maka kita tunjukkan kepada mereka ayat ini. Karena prinsip utama dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang membunuh manusia itu sama dengan membunuh semua manusia. Begitu berharganya satu nyawa dalam sisi Allah, sehingga satu nyawa saja dihilangkan dengan tanpa hak, maka Allah menghukumnya sama dengan dia membunuh semua manusia. Namun sebaliknya, barang siapa yang melindungi nyawa satu manusia, menyelamatkannya, ya, memberikan kehidupan kepadanya, maka Allah memberikan nilai, pahala, balasan seakan-akan dia telah memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Jadi ayat ini merupakan ayat yang mesti kita jadikan hujjah, ya. Kita jadikan bukti dalil kepada orang-orang yang mungkin mengatakan Islam itu sebagai agama yang kejam, ya, agama yang membunuh, agama yang bengis, ya, agama yang barbar dan segala macam. Maka ayat ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan nyawa manusia. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami, ya, kepada Bani Israel, kepada Ahlul Kitab, ya, bil bayinat, dengan keterangan-keterangan, dengan wahyu-wahyu, dengan dalil-dalil, dengan kitab Taurat, ya, dengan kitab Injil. Thumma inna katsiran minhum, kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka itu, atau kebanyakan mereka itu, ba'da dzalika, setelah diberikan kepada mereka bayinat tadi, setelah diberikan kepada mereka petunjuk, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabi yang diutusnya, thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika, kemudian sesungguhnya kebanyakan di antara mereka setelah yang demikian itu, fil ardi la musrifun, ya, di atas bumi melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya, melakukan kerusakan, ya, dengan berbagai macam bentuk kerusakan, membunuh, berperang, ya, menindas, menzalimi, merusak alam, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela, baik untuk alam, lingkungan, untuk peradaban, untuk akhlak, dan lain sebagainya macam. Maka Allah mengatakan, "Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun." Orang-orang yang berbuat kerusakan, artinya melampaui batas. Ini musrifun itu berasal daripada kata-kata asrafa yusrifu, melampaui batas. Kalau kita ibaratkan sebuah lingkaran, Bapak dan Ibu, maka Allah sebetulnya memberikan batasan kepada kita untuk bermain dalam lingkaran tersebut. Artinya apa? Di titik yang paling tengah itu mungkin titik ketaatan yang paling maksimal. Suatu saat mungkin kita sedang lemah iman, ya, karena mungkin kurang ibadah, atau mungkin tidak sengaja melakukan maksiat-maksiat yang kecil, sehingga iman kita melemah, kita diseret-seret oleh syaitan dan iblis, beranjak atau meninggalkan titik tengah lingkaran tersebut. Kemudian kita mendekat menuju garis pinggir dari sebuah lingkaran tersebut. Nah, selama kita dalam lingkaran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dispensasi kepada kita, ya. Artinya kita belum masuk menjadi orang-orang yang musrifun, yang melampaui batas. Tetapi begitu kaki kita melangkah melewati garis lingkaran tersebut, ya, di mana seseorang mungkin melakukan zinakah dia, meminum khamarkah dia, berjudikah dia, ya, berbuat ribakah dia, maka berarti dia telah keluar dari lingkaran tersebut yang menjadi batas akhir untuk Allah izinkan seseorang, ya, memperturutkan hawa nafsunya. Maka kata Allah, banyak daripada manusia, meskipun telah diberikan kepada mereka berbagai macam bentuk wahyu, petunjuk, bayinat tadi, namun mereka tetap melampaui batasnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibun Allah. Ya, dan ini tentunya berhubungan masih dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan pembunuhan-pembunuhan yang semena-mena, sebagaimana yang pertama kali dicontohkan oleh Qabil terhadap Habil, ya. Lalu Allah jelaskan bahwasanya pembunuhan itu sebuah perbuatan yang sangat keji, membunuh satu orang sama dengan membunuh semua manusia, ya. Lalu di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, innama, sesungguhnya, balasan jazaa'ul ladzina, balasan orang-orang yang yuharibunallaha, orang-orang yang memerangi Allah, ya, wa rasulahu, dan rasulnya. Bagaimana dia memerangi Allah? Ya, bisa berperang dengan senjata, mengangkat senjata seperti orang-orang kafir Quraisy yang datang menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan Nabi di perang Badar, begitu juga di perang Uhud, ya. Artinya semua bentuk perang yang dimaklumatkan oleh orang-orang kafir terhadap agama Allah, ya, dan rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada,
dan mereka berbuat kerusakan di atas bumi. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka membuat di atas bumi itu berbagai macam bentuk kerusakan, ya. Apa kerusakan yang dimaksud di sini? Ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang besar, perbuatan zina, perbuatan memakan riba, ya, perbuatan minum khamar, perbuatan berjudi, ya, dan tentunya juga yang paling utama adalah syirik dan khurafat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jasa balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah tersebut dan berusaha melakukan kerusakan di atas bumi, apa balasannya? Ay yuqattalu, mereka itu dibunuh, ya, dibunuh semuanya. Au yusallabu, atau kalau tidak dia disalib, atau au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangannya, wa arjuluhum, dan kakinya dengan cara silang, ya. Yang bagian atas tangan kanannya yang dipotong, yang bagian bawah kaki kirinya yang dipotong. Ya, nanti kita jelaskan apa maksud daripada ayat ini. Ya, au yunfau minal ard, atau mungkin dia dibuang dari kampungnya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin di penjara. Kalau zaman dulu seperti pahlawan-pahlawan kita dibuang, ya. Soekarno dibuang ke mana? Ke Digul, ya. Para pejuang kemerdekaan kita dibuang oleh Belanda, bahkan ada yang dibuang ke Belanda juga. Maka itu adalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, dan yang demikian itu hukuman yang tadi dibunuh, disalib, dipotong tangannya secara silang atau dibuang atau dipenjara, maka yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di atas dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat nanti ada azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentu perlu kita fahami ayat ini lebih lanjut, ya, bagaimana hukuman ini bisa ditegakkan. Yang pertama tentunya yang bisa menegakkan ini adalah sebuah khilafah kepemimpinan Islam, ya. Tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Ya, kita adalah negara demokrasi Pancasila, bukan menerapkan hukum Islam, maka tentu kita tidak akan menerapkan hukum ini. Tapi ketika suatu tempat atau suatu waktu nanti ada berdiri khilafah misalkan kepemerintahan Islam, ya, yang di situ diterapkan hukum Islam, maka inilah hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Nah, perlu kita jelaskan siapa yang dimaksud dalam ayat ini sebetulnya, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dalam tafsir, maka ayat ini ada asbabun nuzulnya, atau ada sebab turunnya ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya di sini bukan orang-orang musyrik secara umum, bukan orang-orang kafir secara umum, ya. Kalau mereka itu ya tidak perlu disalib juga, ya, tinggal dibunuh saja sudah selesai begitu. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang tadinya telah menganut agama Islam, ya, telah berbaiat kepada Rasulullah SAW, telah berbaiat kepada pemimpin, kemudian berkhianat, melakukan pemberontakan, ya, melakukan makar, ya, merongrong kepemimpinan Islam dan melakukan kerusakan dengan membunuh, merampok, menyamun dan segala macam, maka inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Dari ayat ini asbabun nuzulnya bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW ada sekelompok orang dari Bani Urainah kalau tidak salah. Bani Urainah, ya, di luar kota Madinah, yang mereka itu adalah orang-orang yang tertindas, ya. Mereka menderita sakit, sakit busung lapar begitu. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, membaiat Rasulullah dan menyatakan akan mengikut dan beriman dengan Rasulullah dan setia kepada agama Islam. Rasulullah SAW sebagai seorang Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat pengasih, ya, yang sangat pengasih dan penyayang kepada manusia, beliau perintahkan orang-orang tersebut untuk datang ke sebuah keluarga di Madinah yang keluarga tersebut biasa memberikan menyedekahkan susu-susu onta dan susu-susu sapinya begitu. Lalu orang tersebut pergilah ke tempat tersebut dan mereka akhirnya menikmati susu onta, susu sapi, makanan yang ada di situ sampai akhirnya mereka pun sembuh dari penyakit busung laparnya dan akhirnya mendapatkan kekuatan. Mereka sehat seperti sedia kala, bahkan menjadi sangat gemuk badannya, ya, kuat. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu rahimakumullah? Orang-orang tersebut akhirnya, ya, membunuh pemilik ternak tersebut, pemilik onta dan atau sapi yang tadinya mereka diberi minum dari onta dan sapi tersebut. Mereka bunuh, lalu mereka rampas binatang-binatang ternaknya, mereka halau keluar kota Madinah dan mereka ambil. Ya, kejadian ini tentu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Ya, orang yang tadinya telah menyatakan Islam
ya, kemudian diberikan apa namanya perlindungan, diberikan perhatian sedemikian rupa, lalu malah berkhianat, lakukan kerusakan, dan bahkan dalam riwayat tersebut diceritakan mereka tidak saja membunuh si penggembala tadi atau si peternak tadi, kemudian mereka dalam perjalanannya membunuh orang-orang yang mereka lalui dan bahkan juga dikatakan mohon maaf memperkosa wanita-wanita yang mereka apa namanya yang mereka lewati. Begitu yang mereka lakukan, artinya berbuat kerusakan. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berbuat kerusakan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya untuk mengejar orang-orang tersebut dan akhirnya mereka disusul oleh para sahabat yang gagah berani dan kuat hingga akhirnya bisa menangkap mereka ya. Dan akhirnya mereka itu digiring masuk kembali ke kota Madinah dan ditanyakan kepada Rasulullah apa hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Maka pada saat itu ya Rasulullah SAW menghukum mereka dengan ayat ini. Orang-orang yang diketahui membunuh dibunuh ya. Orang-orang yang apa namanya au yusallabu ya, mungkin bisa disalib juga waktu itu. Dibunuh dengan cara disalib ya, atau mungkin dia tidak membunuh tetapi telah merampas harta masyarakat yang dia lalui, maka terhadap orang-orang yang merampok merampas tersebut dilakukan hukumannya dalam bentuk dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang. Bagian atasnya mungkin tangan kiri yang dipotong, bagian bawahnya tangan kaki kanan yang dipotong ya. Sesuai menurut kadar kerusakan atau kadar perbuatan jahat yang mereka lakukan. Makanya di sini ada kata-katanya au ya, dibunuh atau disalib atau dipotong dipotong tangannya dan kakinya dengan cara berlainan, atau mungkin kalau dia hanya cuma menakut-takuti manusia dengan senjata, tidak terbukti membunuh, ya, tidak mencuri, maka dia dibuang ya, dibuang, dinafikan namanya, dibuang atau mungkin bisa dipenjara ya, diganti dengan penjara. Nah, ini asbabun nuzul daripada ayat ini, di mana ayat ini turun bahkan di dalam riwayat dijelaskan waktu itu ada tambahan hukuman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dicongkel kedua matanya ya. Dicongkel lalu disalib dan dibiarkan tergantung sampai mati, sampai mereka kehausan tidak diberikan minum ya. Ya, ini memang waktu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang telah khianat. Dan sebetulnya ini bukan kekejaman, karena kekejaman yang mereka lakukan lebih lagi dari ini. Ya, tadi sudah kita jelaskan, mereka membunuh si peternak dan begitu mengambil harta-harta mereka dan juga melakukan kejahatan kepada orang-orang yang mereka lalui karena mereka setelah minum susu sekian hari lamanya menjadi kuat kembali dan kemudian merasa telah kuat dan telah berani dan akhirnya berbuat makar seperti yang tadi dijelaskan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk dilakukan hukuman seperti yang Allah tetapkan dalam ayat ini. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Bagi mereka itu adalah kehinaan di atas dunia dan bagi mereka di akhirat nanti ada azab yang sangat pedih. Jadi, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat ini khusus diturunkan untuk orang-orang dengan jenis golongan yang tadi ya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berperang dengan umat Islam maka tidak seperti ini ya. Mereka dibunuh karena dalam peperangan atau mungkin di apa namanya disandra, dijadikan tawanan perang ya, dijadikan budak dan lain sebagainya kecuali kalau mereka kemudian memeluk agama Islam. Nah, adapun ayat ini khusus ditujukan kepada pemberontak, pengkhianat ya, yang keluar daripada golongan umat Islam. Kemudian eh, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan ada pengecualian ya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali hukuman yang tadi kita sebutkan di atas, dibunuh, disalib ya, dipotong tangannya atau dengan kaki dengan cara silang atau dibuang atau dipenjara, maka ada pengecualian ya. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian sanggup untuk menangkap mereka. Nah, ini perlu kita jelaskan. Apa maksud daripada ayat ini? Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang kemudian mereka bertaubat setelah melakukan memerangi Allah dan Rasulnya, berbuat kerusakan di atas bumi dengan segala macam bentuk perbuatan kerusakan yang tadi kita jelaskan. Kemudian mereka taubat.
Tapi taubat mereka itu min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian umat Islam, pemimpin Islam itu dapat menguasai mereka. Artinya sebelum ditangkap, kalau tiba-tiba mereka datang memohonkan ampunan, meminta maaf, maka mereka harus diberikan maaf, ya. Tidak ditegakkan hukuman yang tadi kepada mereka. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tentunya perlu kita jelaskan lebih detail lagi Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang bughah tadi, ya, para pembuat makar, pemberontak yang keluar daripada barisan umat Islam, kemudian mereka melakukan berbagai macam bentuk kezaliman tadi, dan mereka pada dasarnya masih kuat begitu, masih bisa melarikan diri, masih kuat, bahkan masih bisa merongrong pemberontak begitu, ya, seperti kalau kita ibaratkan di Indonesia misalkan pemberontak di Irian Jaya misalkan, atau dimanapun dulu. Maka ketika sebelum mereka berhasil ditumpas, lalu tiba-tiba pemimpinnya datang meminta ampunan, ya, meminta pengampunan, maka kepada orang ini harus diberikan ampunan oleh hakim, oleh pemimpin Islam, dan tidak ditegakkan kepada mereka hudud, meskipun sebelumnya mereka itu telah melakukan katakanlah pembunuhan, telah merampas dan segala macam. Ya, kalau harta memang harus dikembalikan, ya. Apa yang mereka ambil daripada umat Islam harus mereka kembalikan. Tapi perbuatan-perbuatan yang lain, kalau mereka datang memohon ampunan, meminta kemaafan, maka dalam hukum Islam, dan itu dilakukan oleh pemimpin tentunya, pemimpin berhak untuk memberikan pengampunan massal kepada mereka. Ini yang sebagaimana yang pernah terjadi di negara Aljazair, ya. Di Aljazair tersebut di era tahun 91 sampai tahun 99 terjadi huru-hara, ya, terjadi pembantaian, terjadi saling membunuh, fitnah lah, ya. Jatuh korban hampir katanya 500.000 orang dari rakyat sipil akibat fitnah yang terjadi, orang saling bunuh membunuh, ya, siapa membunuh siapa tidak dikenal lagi. Maka kemudian laiklah presiden yang bernama Presiden Abdul Aziz Bouteflika, ya, di awal tahun 2000, kemudian dia membuat resolusi pengampunan massal. Jadi siapapun yang membunuh maka tidak akan diproses, dan semua masyarakat diminta untuk saling bermaaf-maafan, ya. Karena kalau semua harus diproses maka tidak akan selesai. Negara tidak akan pernah aman, ya. Semua orang akan memperturutkan dendamnya, kebenciannya, sehingga atas kesepakatan semua masyarakat mereka sepakat untuk menutup lembaran yang lama tersebut, saling memaafkan, meskipun mungkin mereka tahu siapa yang membunuh ayahnya, ya, meskipun mereka tahu siapa yang membunuh saudaranya, tapi karena keputusan tersebut yang menjadi konsensus bersama, maka akhirnya dilakukanlah perdamaian dan semua orang-orang yang mungkin memberontak kembali ke dalam masyarakat seperti biasa. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Adapun orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan ini, seperti seorang yang membunuh, ya, kemudian dia melarikan diri, kemudian ditangkap oleh polisi, maka meskipun dia bertaubat, ya, maka dia tetap harus ditegakkan kisos di atasnya. Atau orang yang berzina tadi misalkan, ya, meskipun dia taubat atau dia tidak taubat, tetap harus ditegakkan hudud atau hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut Bapak dan Ibu mengenai ayat ini, ya. Yang jelas tadi sudah kita jelaskan, ayat ini khusus asbabun nuzulnya adalah untuk beberapa kelompok yang tadinya membaiat Rasulullah telah masuk agama Islam, diberikan perhatian sedemikian rupa, lalu malah melakukan khuruj, ya, eh, khuruj anil jamaah, keluar daripada jamaah Islam, melakukan pemberontakan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepada Allah itu sebuah wasilah. Nah, ini perlu kita jelaskan apa yang wasilah yang di sini dimaksud, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat ini perlu kita jelaskan dengan seksama karena sebagian mungkin ada yang salah memahami dari kalangan umat Islam. Ada yang memahami bahwasanya ayat ini memerintahkan kita hamba-hamba Allah untuk mencari wasilah dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya ada yang datang ke kuburan-kuburan wali, ada yang datang ke ke gunung, ada yang datang ke benda-benda yang dianggap keramat dan segala macam. Karena mungkin dia membaca ayat ini dan memahaminya dengan konteks yang salah, ya. Memang Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan carilah untuk menuju sampai kepadanya itu sebuah jalan. Nah, jalan yang dimaksud di sini adalah tentu segala macam bentuk amal kebaikan, amal soleh, ya, eh, ketaatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal memilih mana di antara sekian banyak ibadah yang Allah gariskan, yang Allah tentukan tersebut yang menjadi prioritas bagi kita. Ada orang yang mungkin dia menjadikan puasa sebagai wasilahnya. Sholatnya cukup sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat, ya. Zakat mungkin semampunya. Haji mungkin sekali sudah. Umrah mungkin sekali juga sudah. Tapi dia memilih puasa sebagai wasilah. Dia puasa Daud, dia puasa Senin Kamis tidak pernah putus, ya, puasa Ayyamul Baid, ya. Nah, mungkin dia menjadikan puasa sebagai wasilahnya. Atau mungkin ada orang yang lain berikutnya menjadikan sholat malam sebagai wasilahnya, ya. Dia tidak pernah putus selama hidupnya melakukan sholat malam, bagaimanapun keadaannya. Atau ada orang yang menjadikan wasilahnya dalam bentuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Bersedekah rutin. Setiap hari dia bersedekah pagi dan bersedekah sore meskipun hanya dengan Rp1.000, Rp2.000, itu juga bisa menjadi sebuah wasilah, ya. Dan wasilah bisa dalam bentuk jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah, mengorbankan harta, ya, waktu, jiwa sekalipun, itu juga semua adalah wasilah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, carilah untuk menuju kepadanya itu sebuah wasilah, amal ketaatan yang menurut kita paling istimewa, ya. Wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Setelah tadi kita mencari wasilah, tapi kita tidak boleh lupa berjihad di jalan Allah. Berjihad di sini tentunya dalam rangka menjadikan agama Allah ini tegak, menjadikan agama Allah ini menang. Ya, baik itu kalau seandainya nanti butuh perjuangan dengan senjata atau mungkin, ya, dalam aktif di tengah masyarakat, menyebarkan dakwah, aktif dalam organisasi-organisasi keislaman, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan kebaikan, dan seterusnya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah di jalan Allah itu, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, ya. Tentunya kelak di akhirat mendapatkan pahala daripada ibadah-ibadah yang dilakukan dan jihad fisabilillah yang dilaksanakan. Nah, Bapak dan Ibu, saya mungkin ingin jelaskan satu kisah, ya. Sebagian kita mungkin sudah pernah mendengarnya terkait dengan wasilah ini. Jadi wasilah tadi itu Bapak dan Ibu, dalam konteks ayat ini maksudnya adalah bagaimana seseorang itu dengan maksimal, ya, dengan sekuat tenaga menjadikan segala macam bentuk amal kebaikan itu sebagai wasilah bagi dia untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilahnya bukan manusia di sini. Wasilahnya bukan kiai, wasilahnya bukan wali, wasilahnya bukan ustadz, wasilahnya bukan siapapun, ya. Apalagi kalau benda-benda, nauzubillah, itu malah syirik. Tapi wasilah di sini adalah segala macam bentuk amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana yang dulu dalam sebuah riwayat, ya, diceritakan bahwasanya ada 3 orang pemuda yang pergi ke hutan berburu katakanlah mungkin. Kemudian ketika itu hujan deras turun dan mereka mencari tempat berlindung dan akhirnya menemukan sebuah goa. Mereka masuk ke dalam goa karena mungkin capek, akhirnya mereka tertidur. Di saat mereka tertidur, terjadilah runtuhnya dinding goa, yang pintu goa, di mana sebuah batu besar menutupi pintu tersebut. Begitu mereka terbangun dan hendak keluar, mereka mendapati jalan keluar goa tersebut telah tertutup oleh batu tersebut, ya. Tentu mereka kebingungan, ya. Mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ceritanya sebelum kenabian Nabi Muhammad, ya. Mungkin pada zaman bangsa Israel atau zaman Nabi Nabi Isa, wallahu alam. Lalu salah seorang di antara mereka menyampaikan idenya, ya. Bagaimana kalau kita masing-masing kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, dalam artian bertawassul, ya. Ini yang maksud dengan bertawassul, ya, mencari wasilah kepada Allah dengan menggunakan bertawassul kepada Allah dengan memohon kepada Allah dengan menyebut sebuah amal yang kira-kira amal itu yang paling dahsyat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Amal tersebut merupakan bagi dia merupakan amal yang paling besar pahalanya Allah berikan untuknya menurut keyakinannya tentunya, ya. Maka mulailah mereka memikirkan apa ya kira-kira dalam kehidupan ini suatu amal, suatu peristiwa, suatu kejadian yang menurut mereka kejadian tersebut, peristiwa tersebut, perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa bagi mereka, yang rasa-rasanya tidak mungkin mudah itu dilakukan. Maka akhirnya masing-masing mulai berdoa. Pemuda yang pertama berdoa, ya,
Urutannya saya lupa, tapi tiga-tiganya seperti yang berikut ini. Yang pertama berdoa bahwasanya dahulu dia punya orang tua. Orang tuanya tersebut tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah yang dia tempati dengan istrinya. Namun dia ada seorang anak yang berbakti yang sangat sayang kepada kedua orang tuanya tersebut. Di mana setiap malam datang sebelum kedua orang tuanya tersebut beranjak ke tempat tidurnya, hal yang pasti dilakukan oleh pemuda tersebut adalah memberikan 2 gelas susu untuk diminum oleh ayah dan bundanya sebelum mereka tidur. Setiap hari, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya, itu yang dia lakukan sebagai salah satu bentuk bakti dan kecintaannya kepada orang tuanya. Dia berikan air susu, ya, sebelum mereka kedua tidur. Lalu pada suatu hari, ya, karena sesuatu yang terjadi di rumahnya, apakah istrinya sakit barangkali atau anaknya sakit, dia tidak sempat datang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya yang telah biasa diberikan susu tentu menunggu, ya, menunggu dengan harap-harap cemas, ya. Di satu sisi cemas akan keadaan anaknya, di satu sisi juga ada semacam perasaan curiga, eh, katakanlah mengumpat begitu, ya. Ini anak biasanya datang kok hari nggak datang, ya. Apakah dia sudah lupa kepada kita dan segala macam. Maka sampai eh, maaf, ya, mohon maaf, saya terbalik ceritanya, ya. Lalu, maaf, saya ralat kembali. Ceritanya adalah anak tersebut pada suatu hari datang eh, ke rumah orang tuanya tersebut, namun dia agak telat, ya. Dia telat dan menjumpai orang tuanya tersebut telah tertidur, sementara kedua tangannya telah memegang gelas susu yang biasa dia berikan. Di lain sisi, pada malam itu dia harus pulang ke rumah karena istrinya sakit di rumah, sakit parah atau mungkin anaknya sakit parah. Jadi dia makan buah si malakama, ya. Ibarat makan buah semalakama, kalau tidak pulang, istri nanti sakit di rumah tidak ada yang ngurus. Kalau pulang nanti, kalau tengah malam orang tuanya bangun, maka dia menjumpai anaknya tidak memberikan susu, maka dia khawatir hati orang tuanya terluka, ya, atau merasa tersinggung atau merasa sedih, merasa berkecil hati. Namun sang anak yang berbakti ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, akhirnya dia memilih keputusan dia tetap tidur di rumah orang tuanya tersebut, ya, menunggu sampai pagi datang atau setidaknya sampai nanti kedua orang tuanya itu bangun karena menjaga perasaan kedua orang tua. Luar biasa, ya. Demi menjaga perasaan kedua orang tuanya, dia rela tidur di rumah tersebut, padahal di waktu yang sama istrinya, anaknya di rumah sangat membutuhkannya begitu. Namun karena bakti seorang anak yang soleh, ya, bukan soal tidak durhaka saja konteksnya di sini, tapi menjaga perasaan. Yang barangkali bagi kita ya biasa mungkin, ya. Apa sih masalahnya sehari saja tidak dikasih susu begitu, ya? Toh nanti bisa dijelaskan, toh nanti bisa ditelepon, toh nanti bisa minta maaf dan segala macam. Tapi seorang anak yang mulia ini, anak yang soleh ini, sampai-sampai dia tidak berani pergi meninggalkan rumah tersebut karena dia takut sedikit saja perasaan orang tuanya sedih, ya, atau tersinggung dan lain sebagainya, sehingga dia tidur di rumah tersebut sampai pagi orang tuanya datang dan menanyakan kenapa engkau tidur di sini wahai anakku. Dia jelaskan, ayah, ibu, mama, papa, semalam saya harusnya datang lebih awal, tapi saya terlambat. Begitu saya datang, saya menemukan ayah dan ibu telah tidur, dan saya tidak mau pergi meninggalkan rumah ini sebelum saya meminumkan susu ini ke ayah dan ibu seperti biasanya. Bagaimana perasaan seorang ayah dan ibu, bapak dan ibu, mendapati anak yang sangat mulia seperti ini, ya, anak yang sangat soleh, berbakti kepada orang tuanya. Maka kata sang anak tersebut, ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan pada hari itu, pada malam hari itu adalah sebuah ketaatan yang engkau nilai sebagai ketaatan yang besar, ya Allah, maka selamatkanlah kami dari situasi ini. Bukakanlah pintu gua ini. Dengan izin Allah, Bapak dan Ibu, bergeserlah batu tersebut, ya, akibat doa pemuda yang pertama tadi. Ternyata dia bertawassul dengan amal yang menurut dia amal yang paling berat yang pernah dia lakukan, dan Allah kabulkan doanya. Kemudian tampil lagi pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua mengatakan, ya Allah, suatu hari atau dahulu atau beberapa lama waktu yang lalu, saya jatuh hati kepada seorang gadis di kampung saya. Sementara saya seorang pemuda yang memiliki harta. Saya telah susah payah meminta gadis tersebut untuk bisa menjadi milik saya, namun dia menolak, ya. Ya karena mungkin agamanya kurang bagus, ya, akhlaknya mungkin kurang bagus, ya, sehingga wanita tersebut tidak mau dia pinang.
Tetapi suatu hari di saat dia sedang berada di rumah sendirian, tiba-tiba ada orang mengetok pintu. Ternyata setelah dibuka pintu, ternyata yang mengetok pintu adalah gadis pujaannya tersebut yang datang dengan wajah ketakutan, sedih ya, dalam keadaan khawatir. Dia datang dan kemudian saya persilakan masuk dan saya tanya apa hajatnya. Dia mengatakan, "Wahai Tuan, wahai saudara, orang tua saya sedang sakit dan saya butuh uang untuk membelikan obat. Ya, dan saya tidak melihat di kampung ini ada orang yang mampu menolong kecuali Anda." Maka sang pemuda tersebut tadi yang telah terlilit nafsu ya, terdorong nafsunya melihat wanita pujaannya tersebut datang dan masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu rumahnya, dia kunci, kemudian dia hampiri wanita tersebut, dia pegang tubuhnya dan dia mengatakan, "Aku akan berikan kepadamu ya apa yang engkau minta, bahkan lebih daripada yang engkau minta, asalkan engkau sekarang mau melakukan ya katakanlah zina ya, mau melakukan persetubuhan dengannya." Akhirnya gadis tersebut karena tidak memiliki pilihan, dia membiarkan wanita tersebut ya membuka pakaiannya untuk melakukan tindakan yang tidak baik kepadanya. Tetapi begitu pemuda tersebut hendak melakukan perbuatan yang sesungguhnya, maka wanita tersebut bergumam mengatakan, "Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya tidak berhak membuka katakanlah ikatan ini kecuali orang yang berhak eh, melakukannya." Mendengar ucapan gadis tersebut, bergetar jiwaku, kata pemuda tersebut, dan aku sekonyong-konyong meninggalkannya, memakai pakaian kembali, dan aku perintahkan perempuan tersebut memakai pakaiannya, dan aku suruh dia pergi membawa segepok uang lah ya. Segepok uang yang dia butuhkan, bahkan dia lebihkan di situ, dan dia suruh pergi, dia tidak jadi melakukan perbuatan zinanya tersebut. Padahal sang perempuan telah pasrah, tidak memiliki pilihan yang lain, artinya kalau dia ingin melakukan perbuatan tersebut pada saat itu, dia bisa melakukannya tanpa perlawanan sekalipun. Namun karena pemuda ini masih memiliki kadar ketakutan keimanan kepada Allah, begitu perempuan itu mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Allah, ya, bergetar jiwanya, badannya, dan dia suruh perempuan tersebut pergi, ya. Maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, seandainya kejadian tersebut ya merupakan sebuah ketaatan, rasa takut kepadamu yang engkau nilai sebagai sebuah ketaatan yang besar, maka selamatkan kami daripada gua ini." Lalu seketika bapak dan ibu bergeserlah pintu goa, tapi mereka masih belum bisa keluar ya. Masih sedikit lagi baru bisa keluar. Lalu baru tampillah pemuda yang ketiga. Pemuda yang ketiga berdoa kepada Allah. Dia ingat-ingat kembali apa amalan yang pernah dia lakukan. Lalu dia teringat dengan sebuah kejadian. Dulu dia seorang pengusaha begitulah ya. Seorang saudagar, dia punya beberapa anak buah. Beberapa anak buah yang bekerja di tokonya atau di warungnya. Tiba-tiba salah satu di antara, dan dia biasa memberikan gaji itu harian. Setiap hari sore selesai pekerjaan dia berikan gaji. Hingga datang suatu hari ada salah satu di antara anak buahnya tersebut yang tidak hadir. Ya, padahal dia bekerja dari siang tadi. Tapi begitu jam gajian datang, maka pemuda tersebut hilang ya. Kemudian pemuda tersebut hilang, tentu gajinya ditahan oleh majikannya ini. Oleh sang majikan si pemuda yang ketiga ini, gaji pemuda tersebut diputar kembali ya, dipakai untuk modal usaha kembali. Sehingga setelah sekian bulan atau mungkin sekian tahun lamanya, uang yang tadinya mungkin katakanlah hanya sebesar 2 juta rupiah dikelola dengan kepiawaian sang pemuda ini berlipat-lipat gandanya menjadi ratusan juta rupiah. Begitu suatu hari datang setelah mungkin 2-3 tahun berlalu, Allahu alam ya, masanya tidak disebutkan dalam riwayat tersebut, datanglah pemuda atau pekerja tadi meminta gajinya. "Wahai tuan, dulu saya bekerja di toko Anda tanggal sekian, tahun sekian, saya lupa minta gaji tanggal sekian. Saya mohon, saya butuh uang, berikan gaji saya tersebut." Si pemuda ketiga ini, si tuan atau majikan ini ingat bahwasanya apa yang ada di hadapannya sekarang itu adalah berasal daripada gaji si pemuda tersebut. Maka tentu sebagai seorang manusia bimbang ya, apakah akan diberikan hanya gajinya saja yang 2 juta tersebut atau diberikan semuanya. Karena tidak bisa dipungkiri harta yang banyak sekarang itu bersumber dari 2 juta rupiah gajinya si pekerja tadi. Tapi karena keyakinannya, karena keimanannya kepada Allah, dia bilang kepada pekerja tersebut, "Wahai fulan, ambillah semua yang engkau lihat di hadapanmu. Sesungguhnya ini adalah hartamu, wahai pemuda." Tentu pemuda tersebut kaget Bapak dan Ibu. Bagaimana mungkin uang saya, gaji saya cuma 2 juta. Betul gajimu 2 juta, tapi selama engkau pergi, gajimu yang 2 juta tersebut saya bisniskan, saya putar, ya saya kelola dengan baik, sehingga menjadi keuntungan berlipat ganda, dan hasilnya sekarang seperti yang engkau lihat di hadapanmu.
maka pemuda tersebut atau pekerja tersebut mengambilnya semuanya. Dia bawa ya. Karena memang itu telah dipersilahkan dan itu haknya. Maka sang pemuda ketiga ini atau majikan ini berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kejujuranku tersebut, keamanahanku tersebut, ya, keikhlasanku tersebut, padahal aku yang mengelolanya, tapi aku tahu kalau itu hartanya dia, uangnya dia gitu ya, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Dengan izin Allah akhirnya batu tersebut bergeser seluas tubuh mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, Bapak dan Ibu barangkali sebagian besar kita sudah pernah membaca atau mendengar kisah ini dengan berbagai macam versinya. Dan ini mungkin versi saya ya, yang tentunya saya menjelaskan juga dengan cara agar Bapak Ibu memahami seperti apa kejadiannya atau peristiwanya atau ceritanya. Mungkin ada sedikit yang saya tambah atau saya kurangi, tapi intinya adalah salah satu cara atau salah satu bentuk kalau kita ingin doa kita itu diijabah oleh Allah adalah bertawassul dengan perbuatan yang paling berat dalam bentuk ibadah yang pernah kita lakukan. Ingat perbuatan tersebut dan memohon kepada Allah. Ya Allah, pada tahun sekian, tanggal sekian, saya pernah melakukan ini, ya Allah. Berat rasanya perbuatan tersebut, tapi karena kecintaan kepadamu, ya Allah. Saya tunaikan perbuatan tersebut, saya lakukan perbuatan tersebut, atau mungkin kalau dia maksiat, saya tinggalkan maksiat tersebut. Kalau itu berupa ketaatan engkau nilai, ya Allah, tolong hamba hari ini, ya Allah. Berikan hamba permintaan hamba, lindungi hamba, dan seterusnya. Ya. Dan saya telah pernah buktikan juga ini Bapak dan Ibu. Pernah suatu kali kejadian saya mengalami peristiwa yang luar biasa berat ya. Ketika saya dulu bekerja di Arab Saudi, mungkin tidak detail saya ceritakan, saya praktekkan eh, cara ini ya. Saya ingat apa kira-kira kejadian yang paling dahsyat yang pernah saya alami, yang menurut saya itu di luar rata-rata keimanan saya. Lalu saya berdoa kepada Allah, Subhanallah. Allah buktikan seketika ya. Saya diselamatkan dari situasi yang menurut saya situasi yang sangat mencekam bagi saya waktu itu, sangat menakutkan lah. Ya, tapi saya berdoa mengingat kejadian atau amal soleh yang pernah saya lakukan, ya, dan tidak saya sebutkan juga di sini ya, biarlah menjadi rahasia dengan Allah. Maka Allah tunjukkan pada waktu itu pertolongannya. Jadi terbukti Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan kita praktekkan ya, kita berdoa menggunakan bertawassul kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Kemudian ayat yang terakhir penutup Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau terlambat ya. Allah mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir ya. Orang kafir siapa saja? Bani Israel kah, Ahlul Kitab Yahudi, Nasrani, Majusi ya. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalaulah sekiranya bagi mereka diberikan apa-apa yang ada di bumi ini semua. Wa mithlahu, bahkan ditambah lagi yang semisalnya. Ya, bumi ini apa isinya? Emas, permata, intan, ya, uang, segala macam bentuk kekayaan bumi ini dikumpulkan, diberikan untuk orang kafir, bahkan dilipat gandakan jadi dua ya. Wa mithlahu. Jadi dua kali lipat ya. Kalau nilai bumi ini katakanlah 1 miliar triliun, berarti 2 miliar triliun begitu. Diberikan kepadanya. Wa mithlahu ma'ahu ya. Dan seperti yang semisalnya diberikan bersamanya. Untuk apa? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Agar dia bisa menebus dengan kekayaan bumi itu dari azab siksaan yang akan Allah berikan kepada mereka di hari kiamat. Kata Allah, ma tuqabbila minhum. Maka niscaya kekayaan yang banyaknya sedemikian besar tersebut, sebesar total kekayaan bumi ini, dan dua kali lipatnya ya, maka kata Allah, ma tuqabbila minhum, yang demikian itu tidak akan pernah bisa diterima lagi dari mereka ya. Kalau mereka mau bersedekah dengan nilai sebesar kekayaan alam, sebesar kekayaan bumi dan dua kali lipatnya, maka kata Allah, ma tuqabbila minhum, tidak akan bisa lagi diterima oleh Allah karena dia telah mati dalam keadaan kafir. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka Allah sudah sediakan azab yang sangat pedih ya. Nauzubillah min dzalik, daripada suul khatimah, kita berlindung kepada Allah menjadi orang yang meninggal dalam keadaan kafir ya, suul khatimah, dan kita memohon kepada Allah menjadi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dan menjadi seorang muttaqin. Demikianlah Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau cukup panjang penyampaian teori kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan penambahan ilmu dan wawasan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Kita cukupkan demikian sebelum kita memanfaatkan waktu yang tersisa untuk diskusi dan tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum jami'an.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.